terhormat Bapak Korwil Kecamatan Kubu, yang terhormat Bapak Pengawas, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung di gugus 9 serta Bapak Ibu guru semuanya yang tergabung di KKD gugus 9. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu telah bersedia untuk saya melakukan diseminasi ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat limpahan pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat yang luar biasa kepada kita semuanya, karena kita hari ini masih diberikan rahmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini saya menyampaikan diseminasi untuk melaksanakan tugas aksi nyata di program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kubu Raya. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu telah bersedia untuk mengikuti diseminasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf dan mohon izin. Saya di sini bukan berarti untuk menggurui Bapak Ibu, bukan berarti saya hebat. Tujuan di sini saya hanya saling sharing, saling berbagi apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Tidak hanya bermanfaat buat saya, tetapi bermanfaat buat kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi, kita punya ilmu sehebat apapun, kalau tidak kita bagikan kepada orang lain, insya Allah itu tidak akan bermakna. Dan ini insya Allah akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Oke Bapak Ibu, katanya hari ini adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Dan apakah kita sudah melaksanakannya di sekolah atau belum? Nah, itu Bapak Ibu sudah paham, sudah ngerti. Kalau budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk menghasilkan peserta didik yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai pendidiklah yang berperan penting atau sangat sentral untuk bisa membentuk peserta didik kita menjadi peserta didik yang berbudaya positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu sudah pasti bisa melaksanakan. Ada nggak yang bisa menyebutkan salah satu budaya positif yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah? Boleh? Tangan? Ya. Berdoa sebelum belajar. Oke, sip, berdoa sebelum belajar, mantap. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Banyak ya? Oke? Merapikan meja dan kursi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Duduk rapi, tangan di atas meja. Duduk rapi. Iya. Jadi semua sekolah pasti pernah maksudnya setiap hari pasti membudayakan itu ya. Jadi itu memang tidak asing buat kita semuanya. Dalam hal ini budaya-budaya tersebut itu menjadikan bekal buat anak didik kita nanti agar menjadi siswa-siswa atau peserta didik yang mumpuni ke depannya. Nah, dalam hal ini kami minta kepada Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian, fokus hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Dalam hal ini kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu
tidak mudah. Artinya kita sebagai pendidik itu bukan hanya memproduksi barang. 1 jam bisa diproduksi, bisa kita hasilkan, kita jual, kita hasilkan kembali, kita jual kembali. Tetapi sebagai pendidik di sini adalah membentuk karakter. Jadi tidak hanya menyampaikan pengetahuan. Kalau pengetahuan gampang, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pengawas kan, buka Google, dapat, bahkan lebih luas. Kalau kita tak pernah buka Google, ya udah kita ketinggalan zaman, apalagi sekarang abad 4.0. Jadi kita siap-siap untuk selalu melakukan perubahan. Perubahan itu merupakan budaya-budaya positif yang harus kita laksanakan dalam kehidupan. Artinya dalam selalu kita sebagai pendidik. Tadi sudah ya, budaya positif. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberikan penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Apakah ketiga hal ini Bapak setuju atau Ibu Bapak setuju semuanya kalau ini bisa meningkatkan kedisiplinan? Ada yang setuju nomor 1? Atau ada yang setuju nomor 2? Nomor 3? Kalau hukuman apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Untuk yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung dari hukumannya yang bagaimana. Apabila hukumannya itu positif, rasa tidak menjadikan diskriminasi kan. Tapi kalau sifatnya yang kiranya mematikan, artinya mematikan, bukan mematikan nyawa, karakter itu baru ya, katakan. Setuju Pak ya? Berarti setuju ya? Antara setuju dan tidak ya, tergantung dari hukumannya. Oke, apakah hukuman itu dapat meningkatkan kedisiplinan mereka gitu kan? Nah, ini sifatnya ada yang sementara, ada yang berkelanjutan, ada sifatnya yang bekas, ada yang enggak. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Disiplin itu bisa timbul dari dalam diri kita sendiri, bisa dari luar. Nah, kalau sistemnya hukuman, ini menurut Bapak Ibu dari dalam apa dari luar? Iya, dari ekstern kan. Berarti kalau menurut Bapak Ibu, kalau dari ekstern ini kira-kira kekal apa tidak? Nah kan, sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya mereka tidak ada hukuman, mungkin boleh jadi mereka tidak akan melaksanakannya. Nah, oke. Ada yang nomor 2? Mulai berpendapat. Nomor 2 ada? Silakan. Oh, mungkin Bu Wahyu silakan. Pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bisa saja. Iya. Selama kita memberikannya juga secara positif. Kalau kita memberikan hukuman dengan bentak-bentak, nyuruh bersihkan halaman, biasanya berpengaruh pada psikologinya juga. Anak itu kan kalau membuat kesalahan harus diarahkan, jadi tahu salahnya di mana. Jadi dia menerima kesalahan ataupun hukuman yang diberikan itu dengan legowo dan paham gitu. Kalau cuma dibentak-bentak, dihukum tanpa diberitahu alasannya, biasanya anak juga tidak akan jerah gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di sini ya, dari ketiga ini memberikan penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini bisa meningkatkan, bisa juga menjatuhkan. Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Nanti dalam halnya 5 solusi dan 3 restitusi. Nanti Pak Bang. Nah, topik yang akan saya sampaikan ini tadi secara gambaran keseluruhan itu akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukum penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, tadi segala sudah saya sampaikan secara umum. Ini akan kita lanjutkan lagi. Nah, tadi untuk yang pertama kita bahas tentang apakah makna disiplin. Bahasanya kalau makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal katanya berkonotasi
Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun untuk dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi tadi Bapak Ibu sudah saya berikan pertanyaan pemantik dari ketiga hal itu, misalnya membaca, kemudian memberikan hukuman, apakah ini meningkatkan kedisiplinan, dapat, tetapi itu faktor ekstern. Nah, yang kita harapkan di sini adalah yang faktor intern yang benar-benar muncul dari dalam diri peserta didik. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih jauh. Kebiasaan lama atau paradigma lama yang kita biasa untuk meningkatkan disiplin itu dengan cara membentak, marah-marah. Itu kalau kita teruskan pada proses pendidikan atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu akan menimbulkan sifat dendam yang sangat mendalam dan bekas, akhirnya nanti anak akan memberontak, dan itu bisa berjangka panjang ya Bapak Ibu. Oke, saat ini iya, tapi dalam hati kecilnya tunggu nanti kalau aku besar. Nah kan, jadi ada sebetulnya kadang-kadang anak itu jadi ingat. Jadi kalau bisa anak-anak atau peserta didik kita itu membuat kita memberikan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Jika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita bentak, tapi seperti yang sampaikan rekan kita tadi, kita telusuri dulu, kita validasi dulu kenapa dia melakukan hal itu, misalnya kan. Jadi harus benar-benar kita tahu kebutuhan peserta didik kita itu apa, sehingga ketika kita mengambil tindakan atau solusi itu tidak salah, sehingga nanti peserta didik kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Kelak dewasa mereka menjadi seorang dokter yang jujur, dokter yang penuh sifat sosial, dokter yang perlu bertanggung jawab. Karena saat ini peserta didik yang kita bimbing itu adalah persiapan mereka yang kita siapkan nih untuk generasi emas tahun 45. Bakalan mereka yang memimpin negara ini. Kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur, apa jadinya? Jadi budaya positif ini sangat-sangat penting kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, itu bagaikan ladang. Ada petani, ada bibit, ada lahannya kan. Nah, kalau di istilah lingkungan, lahan ini kira-kira apa? Lahannya sekolah, petaninya guru, bibitnya murid. Nah, kalau bibitnya unggul, bibitnya bagus, kita letakkan pada lahan yang tidak subur, kira-kira bagaimana? Tumbuh nggak? Tumbuh, tapi tumbuhnya bagus nggak? Nah, ya. Jadi tetap butuh pupuk, dirawat, diberikan pengairan, ya kan? Nah, kalau bibit itu bibit yang tidak unggul atau bibit yang setengah rusak, kira-kira bisa bagus nggak bibit ini kalau kita tanam pada lahan yang bagus? Bisa. Nah, itu diumpamakan pendidikan. Jadi kalau kita punya peserta didik itu kan karakter mereka tidak sama, ya kan Bapak Ibu? Tidak semuanya pintar, tidak semuanya baik, ya kan? Tidak semuanya kalem. Kalau kalem semua gampang ya Bapak Ibu. Kalau pintar semua gampang. Jadi enak ngajarnya kan. Tetapi kan namanya karakter manusia itu kan tidak sama. Satu sama yang lain itu berbeda-beda. Nah, disinilah letak kita atau peran kita. Bagaimana membentuk karakter-karakter itu menjadi karakter yang lebih baik sesuai dengan kodrat mereka sebagai peserta didik ya. Perkembangannya harus kita kontrol sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi kita selaku pendidik itu harus bisa memupuk mereka
Artinya kita bisa menuntun mereka. Apa sih menuntun itu? Memberikan pengarahan. Terus apakah hanya ngarahin gitu udah gitu? Ya, memberikan tutur, bimbingan, arahan. Banyak ya, istilah menuntun itu kan sangat luas. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu bagaimana menuntun mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka ke arah yang lebih baik lagi. Jadi agar nantinya mereka bisa berkembang dengan baik. Kalau ada anak itu yang mempunyai kebutuhan khusus sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, itu ada yang dicanangkan oleh pemerintah itu yang berspesialisasi itu kan sesuai dengan permintaan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi kita harus bisa memperhatikan karakter mereka. Nah, kemudian dengan menggali nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi instruksi akan terbangun sehingga memberikan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan ini menurut Dan Benson. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah bukan mengenal, mungkin sudah paham, sudah tahu. Yang dengar suara saya tepuk tangan, yang dengar suara saya bilang oke. Oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi nilai-nilai kebajikan dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi ya Bapak Ibu? Ada? Nah, boleh Bapak Ibu sebutkan satu apa? Beriman dan bertakwa. Yang kedua? Ya, berakhlak mulia. 3? Berkebinekaan global. Keempat? Mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bisa nggak kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu? Nggak ada. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong mandiri dan kreatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, itu sudah ya. Ada tuh berbeda. 1, 2, 3 mandiri dan seterusnya. Oke, jadi yang di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada satu ibu. Saya minta tolong kepada Bapak agar bisa menyampaikan apa sih dalam hal ini bisa anak-anak itu bisa menyampaikan bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut Bapak itu bagaimana? Kalau saya ada Pak Suwanto selaku guru agama ini bisa bagaimana caranya? Oke Pak, bisa Bapak diskusikan bagaimana kita bisa membentuk peserta didik kita yang beriman kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Jadi peserta didik anak kita itu supaya beriman dan bertakwa ini. Jadi di antara teori dan praktek itu harus seiring. Jadi bukan hanya mendengarkan, itu selesai. Begitu mendengarkan langsung bisa dicoba. Saya yakin itu yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak. Jadi intinya apa yang disampaikan Bapak benar, bahwasanya kita tidak sekedar menyampaikan teori, tidak hanya menyampaikan keterangan-keterangan, tetapi bisa membimbing mereka agar mereka bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran yang bermakna. Jadi itu yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan apa yang kita kenal dengan sebutan P5. Oke, yang kedua, mandiri. Siapa yang bisa bantu saya menjelaskan bagaimana peserta didik agar bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan budaya positif? Ada yang bisa? Oke, Pak Wahono.
Baik, terima kasih Bu Nadia. Menurut saya, kalau salah itu kan terserah pendapat Bapak. Menurut saya, mandiri dalam arti peserta didik. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk bagaimana cara hidup mandiri sesuai dengan usia mereka. Artinya kalau usia belajar mereka mandiri, bagaimana ketika diberi tugas oleh guru mereka bisa berinovasi, mencari di Google atau apa, itu kan suatu hal yang mandiri bagi mereka, ada kreativitas di situ. Mungkin itu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Wono. Jadi mandiri itu banyak sekali ya, baik mereka dalam mengerjakan tugas mereka dalam untuk membantu atau berlangsung ke dalam kegiatan tersebut. Jadi ini semuanya untuk beriman, pokoknya yang P5 ini sudah kita laksanakan di kelas ya. Kalau kaitannya di kelas itu biasa kita lakukan dengan istilah kesepakatan kelas, kemudian nanti keyakinan kelas, lanjut lagi dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini semuanya ini secara universal tidak akan berhasil kalau tidak saling kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan lingkungan, baik itu lingkungan sekitar sekolah atau di masyarakatnya. Jadi kita semuanya di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling berkolaborasi. Insya Allah apa yang kita canangkan dalam kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas menjadi budaya positif, itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak lanjut. Nah, ini ada teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan merdeka belajar. Merdeka dari dulu kita sudah merdeka. Sering itu saya dengar, entah di jalan, entah di sekolah. Kayaknya tuh kurang merdeka itu kita kan dari dulu memang sudah merdeka. Merdeka dalam arti pendidikan. Nah, di sini apa sih menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu? Merdeka berarti di sini kan kita memberikan kebebasan, tetapi tidak kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang harus kita berikan, tetap kita berikan tuntunan, tetap berikan arahan, tetap memberikan motivasi agar mereka itu dalam melakukan kebebasan di sini tetap bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kita memberikan kebebasan mereka di sini sesuai dengan P5 itu untuk berkreatif, untuk mandiri. Jadi kreatif mereka itu kita harapkan mereka misalnya kalau dalam proses pembelajaran kita nggak usah ngekang mereka. Misalnya dalam proses pembelajaran kan, misalnya jangan kebiasaan kita atau paradigma yang lama yang biasa kita lakukan, kita biasanya nyampaikan materi, kita jelasin. Nggak semua anak itu kan sama sistem pembelajarannya kan. Ada yang sifatnya auditori, ada yang sifatnya visual, ada yang sifatnya kinestetik, ya kan? Nah, kalau mereka sifatnya yang auditori, kita jelaskan oke, tapi yang sifatnya visual tanpa ada gambar dan sebagainya, mereka mungkin nggak paham kalau tidak kita berikan contoh. Ada yang kinestetik, ya kan? Nah, saya coba kepada Bapak Ibu semuanya, coba kita stretching. Kita bisa tahu apakah termasuk pelajar yang kinestetik atau yang auditori atau yang visual. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh minta tolong angkat tangannya ke atas. Dadah. Kita putar, semakin kuat, tetap. Putar, stop. Jadi teriak. Oke, sekali lagi putar. Ibu bapak lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan ya. Putar, pegang dagunya. Dagu pak. Saya bilangnya ada dagu. Jadi ketika saya bilang dagu, saya berikan begini. Kan contoh ibu pegangnya kepala kan, apa ini jidat. Nah, bapak berarti sisi belajarnya apa? Visual. Yang tanggap pegang dagu berarti auditori. Kalau yang pegang dagu
lupa. Udah lama gitu baru pindah. Berarti tak tahu yang mana ya. Tapi kalau dia pegang kepala kemudian langsung turun ke daerah bukan baju berisakan berarti nanti. Tapi kalau lama bertahan berarti masuk ke nggak tahu masuk ke arah mana. Oke Bapak Ibu, intermezzo ya, semuanya Bapak Ibu. Oke, ini kita belajar juga ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertama tadi yang sudah saya sampaikan sejak awal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini motivasi eksternal. Misal, Bapak Ibu ada suatu kegiatan untuk pengembangan diri kah, atau untuk membuat soal kayak yang sampaikan Bapak tadi, atau tugas-tugas yang lain, itu mengerjakannya mungkin takut karena dimarah oleh kepala sekolah atau dimarah oleh pengawas atau siapa, itu berarti kan faktor dia melakukan sesuatu itu karena faktor dari luar, masuk aja faktor ekstern. Nah, ada juga untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi, apa yang saya lakukan itu dapat saya lakukan. Misal tadi seperti dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah, melakukan buat soal itu bukan dengan sukarela. Kalau itu diimbangi dengan uang. Jadi melakukan di situ, oh buat soal ini ada uangnya loh. Atau saya menunjukkan kegiatan ini ada penghargaannya loh. Saya ikut webinar karena ada sertifikatnya loh. Nah, itu kan berarti kita melakukan sesuatu itu karena ada iming-imingnya. Nah, tapi kalau kita melakukan sesuatu itu dengan faktor kesadaran diri sendirilah yang ini yang jadikan buat kita berubah untuk membudayakan budaya positif ini. Misal, ada kegiatan webinar-webinar nggak perlulah kita diperintahkan siapapun, melainkan dari kemauan diri sendiri, bukan karena diperintah, bukan karena faktor iming-iming sertifikat, bukan karena penghargaan, bukan karena uangnya gitu kan, tapi karena ingin melakukan perubahan diri atau meningkatkan mutu pendidikan buat kita agar dalam melakukan pendidikan untuk peserta didik kita itu menghasilkan peserta didik yang berkualitas, tidak hanya berkualitas tetapi berkarakter yang mulia. Ya Bapak Ibu, jadi yang dikatakan kita memang seorang guru itu butuh berliterasi, butuh bernumerasi. Berliterasi di sini tidak hanya sekedar membaca dan menulis ya Bapak Ibu, tetapi lebih jauh dari itu. Sama dengan halnya bernumerasi. Numerasi itu tidak hanya sekedar pintar berhitung, tetapi bagaimana cara membuat peserta didik itu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka tahunya 1 tambah 1 dengan angka 1 tambah 1 2, tapi coba kita numerasikan, kita coba masukkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sekarang kalau kamu ibu beri 1 buah apel, kemudian kamu di jalan bertemu dengan kakek nenek, misalnya kamu mendapatkan 1 buah apel lagi, jadi apelmu ada berapa nak sekarang? Nah, itu kan bernumerasi, sama dengan literasi. Jadi kita meminta peserta didik kita berliterasi, sedangkan kita tidak melakukan literasi. Bagaimana hal itu bisa meningkatkan mutu pendidikan? Nah, sebelum anak didik kita berliterasi, kita berliterasi terlebih dahulu agar kita dalam menyampaikan pembelajaran anak-anak bisa lebih paham, kita tahu karakter mereka. Misal ketika belajar, tadi sudah saya sampaikan, tentunya jangan istilah hanya sekedar menerangkan ya Bapak Ibu, tetapi biarkan mereka bernalar kritis. Kita berikan mereka berkesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kemudian apa yang ada di pikir mereka bisa disampaikan secara langsung, bisa melalui tulisan. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai pendidik, sebagai transfer ilmu sebenarnya gampang ya Bapak Ibu. Beda dengan kita sebagai guru, fasilitas sebagai pendidik, itu susah.
nggak mudah, bukan susah ya, nggak mudah karena butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi fasilitas kita sebagai pentransfer ilmu itu gampang, tinggal kita berikan mereka kebebasan yang terarah ya Bapak Ibu, bukan kebebasan yang kebablasan. Jadi kita selaku guru itu sebagai fasilitator mereka, kita berikan mereka berkreativitas. Mereka sukanya tentu misalnya membuat kincir angin, berarti kan itu memberikan budaya mereka untuk selalu berkreatif di kelas. Nah, di kelas kita sebelum Bapak Ibu saya yakin sebelum memulai pembelajaran pasti membuat kayak apa, kesepakatan kelas kan? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas kira-kira sama nggak Bapak Ibu? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ada yang setuju itu sama? Misal siswa diharapkan melakukan tiket setiap pagi sesuai jadwal. Itu kira-kira masuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan, karena di situ kalau mereka tidak melakukan jadwal tiket pasti ada sanksi, kan? Tapi kalau keyakinan kelas misalnya, siswa harus tersenyum kepada teman atau berdoa sebelum belajar atau saling menyapa teman atau sopan santun terhadap teman. Itu kan sepakatan apa kayak kelas. Jadi beda. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya jangka waktunya panjang, membentuk karakter mereka, ya kan? Tidak ada kata-kata jangan. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu kurang lebih dengan kedisiplinan. Oke Bapak Ibu. Nah, lanjut Pak. Nah, tindakan guru. Ini yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Pasti hukuman kan? Nah, karena dia terlambat, jadi karena dia terlambat itu diberikan sanksi. Sanksinya apa di situ? Nyatat 100 kali. Kemudian lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti masuk ke hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu kan masuk ke konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini contoh-contoh yang ini sebagian kecil saya bisa berikan contoh. Mungkin dari Bapak Ibu ada contoh-contoh yang atau kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah waktu proses pembelajaran di luar konteks ini ya Bapak Ibu, apakah dia masuk ke hukuman atau konsekuensi? Boleh Bapak Ibu ceritakan, ada yang tersedia Bapak Ibu? Silakan. Ada yang apa sih Bapak Ibu punya kasus kan di kelas waktu belajar itu entah anak itu iya ada seperti ini yang kurang lebih berarti seperti ini ya. Ada contoh-contoh yang lain, Bapak bisa bedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut Pak. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensinya apa? Nah, kita jelas di sini. Kalau hukuman sesuatu yang harus terjadi, kita tadi kan anak harus push up karena dia melakukan kesalahan. Nah, lari ke lapangan. Kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi tadi seperti menumpahkan gelas. Ini kan kalau anak yang tanggap, dia punya budaya yang positif, ya tanpa disuruh pun harus iya. Tapi kalau anak yang kurang bertanggung jawab, tidak membudayakan sikap tanggung jawab, dia pasti lari. Berarti kan tidak bertanggung jawab. Nah, karakter-karakter ini harus kita coba harus menggali kenapa mereka tidak bertanggung jawab. Nah, tugas kita nanti itu lari ke 3 institusi nanti. Kemudian anak membenci disiplin. Kenapa kok di sini hukuman itu membuat anak benci terhadap disiplin? Ada yang bisa memberikan kenapa ya anak kok di sini bisa membenci disiplin? Misalnya kalau kan anak-anak kadang tuh paling nggak suka yang namanya diatur-atur kan, anak keping seperti memaksa ya kan. Jadi sesuatu itu mereka melakukan dengan sukarela, nggak perlu dipaksa, tapi harus kita arahkan. Kemudian anak menghargai disiplin kalau bentuknya konsekuensi.
kemudian anak lebih bertanggung jawab, kemudian paksaan. Nah kalau di sini kalau di dalam konsekuensi itu sifatnya stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bapak Ibu pasti pernah merasakan dulu waktu kecil dihukum kan? Ada yang bekas ya? Ada yang mau cerita ya? Pengalaman dulu waktu sekolah SD atau SMP dihukum oleh gurunya sampai sekarang masih dendam. Apa? Ya, baik ya. Ini saya berikan sedikit pengalaman waktu masa kecil saya, dan kebetulan pengajar milik saya pun juga menjadi rekan saya. Ya. Pada waktu dia menjadi guru saya, saat ini sudah menjadi rekan saya. Nah, di waktu itu saya itu kalau belajar matematika itu sangat sulit. Belajar matematika sangat sulit. Jadi kalau salah, tidak mengerti dengan pelajaran matematika itu, ya, itu telinga saya ini hampir putus kalau ditarik, ya gitu ya. Hampir putus kalau dijewer. Nah, perasaan saja Pak, memang Pak. Namun karena takut dengan hukuman tersebut dan termotivasi, sehingga saya tuh hari-hari belajar matematika itu sampai saya paham. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini mencintai pelajaran matematika itu. Dan saya pun juga berusaha anak didik saya pun sama seperti saya gitu. Memang saya tidak berani menjewer gitu. Ya, itu bedanya saya dengan pelajaran dulu. Oke, makasih Bu ya. Oke, tepuk tangan Pak Iwan, ini pengalaman yang luar biasa untuk kita alami. Jadi kalau sifatnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tadi untungnya Pak Iswandi masih berpikir kan. Jadi larinya ke konsekuensi yang intinya menghukum menyakiti diri sendiri ini kan berarti dari gurunya. Nah kita yang kebiasaan menjewer, menyakiti fisik anak dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangat diharapkan. Jangankan menyakiti fisik, menyakiti secara verbal aja kita tidak diperbolehkan. Iya, kan jadinya dendam. Misalnya ya ada satu contoh, anak itu berantem. Ya, ada satu kasus. Anak itu berantem, kurang lebih kasusnya Pak Iswandi, berantem sehingga coret-coretan bukunya dilempar, diinjak-injak. Dipanggil dengan gurunya, "Ngapa kamu sampai marah-marah seperti itu?" "Ya Pak, tadi ngajar saya begini-begini." Sampailah dia pulang ke rumah, anak itu sampai dendam mau ngejar-ngejar ke sana. Nggak terima dia seperti itu. Aku harus sama ditanya gurunya, "Kamu mau ngapain dengan itu kok masih marah-marah?" "Pak, saya ingin melakukan hal yang sama apa yang dia lakukan kepada saya." "Ngapa?" "Saya ingin juga melempar buku dia," gitu kan. Akhirnya dia dibawa gurunya ke rumah sang orang tua tadi, yang anaknya dilemparin bukunya. Akhirnya ke sana. Anak itu tidak ada di ruangan itu. Kata ibunya, "Bu, boleh saya pinjam tasnya?" Dikasihkan sama orang tuanya. Tasnya dikasihkan kepada anak yang ingin lempar tadi. Kemudian dilemparlah buku itu seperti yang kawannya melempar bukunya, diinjak-injak lagi. "Udah puas," kata gurunya. "Udah Pak, nah silakan kamu ambil buku tersebut." Diambilnya, walaupun udah diinjak-injak dilempar, diambilnya. Hanya ingin sekedar melampiaskan, nah, kan jadi ciri kekuasaannya. Jadi sifatnya intinya kita sebagai seorang guru itu jangan memberikan hukuman yang berlebih, apalagi sifatnya menyakitkan. Itu akan membekas sampai kita tua. Nah, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang ya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau dulu anak ketika dia dihukum atau dimarahin gurunya memberikan dia mungkin takut menyampaikan orang tua. Kalaupun dia berani menyampaikan orang tuanya malah iya kan? Tapi kalau sekarang coba seperti itu, kira-kira bagaimana? Datang bawa parang orang tua ke sekolah, ya kan? Nah, ya Bapak Ibu, kita budayakanlah diri kita jangan sampai menjadi pendidik yang kurang berinteraksi terhadap lingkungan. Kemudian anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Nah, kalau sudah kaitan dengan hukuman dia merasa bersalah, dia jadi kurang bertanggung jawab, jadi tidak jujur. Kalau anak konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau yang dikonsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut Pak. Nah, kita masuk untuk restitusi. Dari kejadian-kejadian tersebut, misalnya
anak itu tadi berkelahi, atau anak suka menjahil teman, anak suka ngambil makanan teman, itu ketika kita melihat seperti itu, misalnya Bapak Ibu melihat peserta didik Ibu tiba waktu makan siang atau apa, sekonyong-konyong dia ngambil makanan temannya, kira-kira Bapak Ibu bagaimana perlakuannya? Langsung menegur. Ada lagi? Ada enggak yang langsung nampar? Atau ada enggak yang langsung jewer? Nah, enggak ada, kali negur. Betulkah hal seperti itu kita lakukan? Nah, kita harus kita ngerti dulu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Silakan lanjut Pak. Nah, tadi kita kan menghadapi berbagai masalah. Jadi intinya kita jangan aja sementika kita akan melakukan restitusi kepada siswa seperti yang saya lakukan di sekolah kemarin. Anak misalnya terlambat datang, atau anak suka berantem, atau ada anak yang malas untuk belajar. Nah, kita melakukan validasi, kemudian kita lakukan bimbingan-bimbingan yang lebih terarah lagi, nantinya bisa membuat mereka itu kembali ke yang baik karena keterpaksaan. Ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang mereka perbuat itu mereka tidak akan mengulangi kalau kita memberitahunya dengan mencarikan solusi. Solusi itu berangkat dari mereka sendiri, bukan dari kita. Jadi mereka sadar akan kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, hubungan bisa melakukan kesalahan-kesalahan dalam berantem atau segala macam dengan cara minta maaf dan sebagainya. Tawaran bukan karena paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas tadi. Nah, dari lanjut Pak. Tadi sudah saya jelaskan tentang keyakinan kelas, apa yang biasa kita lakukan di sekolah. Keyakinan kelas ini kalau saya sendiri misalnya melakukan, tidak akan berhasil menjadi budaya positif tanpa saya berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah. Jadi semuanya rekan-rekan kerja di sekolah didukung dan dimotivasi oleh kepala sekolah. Insya Allah budaya-budaya positif bisa berjalan sehingga bisa membentuk karakter siswa yang lebih mulia. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau kita lihat secara umum, kalau peraturan itu lebih cenderung memotivasi mereka secara ekstern, berarti sifatnya sementara. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalau terus dibudayakan, dilakukan menjadi suatu kebiasaan. Jadi aja nilai keyakinan itu bisa membentuk karakter mereka. Nah, kemudian misalnya di sini contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M ini waktu zaman COVID kemarin ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kemudian itu dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan itu kenapa lah kita harus tepat waktu? Selama ini bagaimana Bapak Ibu kalau ada pelatihan nggak usah jauh-jauh lah kita KKG itu kan pelaksanaannya misalnya
di undangan pukul 8, datangnya pukul 9. Kira-kira korupsi waktu berapa jam? 60 menit. Iya, 60 menit. Jadi yang harusnya banyak yang tersampaikan jadi banyak tertinggal. Itu rugi banget kita. Kalau kita seperti itu, bagaimana budaya positif bisa berjalan dengan baik dan kita tidak bisa menggunakan pemahaman kita tentang karakter tersebut. Kemudian lanjut berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya? Ini anak kita tahu ya, setiap hari buang sampah, mungut sampah, setiap hari begitu. Tapi itu sudah jadi budaya, tapi kok mereka tuh masih melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Itu kenapa ya? Ya kan, kenapa? Kira-kira budaya positif yang kita tanamkan kepada mereka sudah berhasil apa belum? Iya kan? Kayaknya mereka itu kalau mau menerapkan budaya-budaya tersebut butuh, iya kan, betul, kayak seperti peraturan, kayak butuh sanksi. Kalau nggak diberi sanksi mereka nggak mau ngerjakan. Nah, bagaimana nih caranya supaya mereka itu melakukan dengan keyakinan diri sendiri, turun. Kalau saya rasa kalau peserta didik punya keyakinan diri seperti itu, nggak ada sampah lah. Tiap pagi mungkin mereka nggak mungut sampah. Indonesia mungkin nggak menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Nggak usah jauh-jauh, kita Kabupaten Kuburaya. Kalau kita jalan ke Pontianak, aduh sedih banget tuh lihatnya. Selain polusinya, ya kan, jadi tempat pembuang sampah segitu besar. Nah itu tidak dimanfaatkan. Kalau ada yang kreatif, jadi bank sampah, ya kan. Nah, bagaimana kita bisa membudayakan hal-hal kecil ini kepada peserta didik kita agar kita bisa membentuk karakter mereka menjadi peserta yang berakhlak mulia. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Jadi mengut sampah, salam, berdoa. Kalau berdoa oke, mungkin karena itu kebiasaan mereka melakukan sesuatu kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran, berdoa sebelum makan. Itu mungkin sudah timbul dari dalam dirinya sendiri, ya kan, bahwa itu kaitannya dengan program pelajaran Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama halnya kita kepada peserta didik berdoa, berarti kan menunjukkan rasa syukur peserta didik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau yang cara mengut sampah, ini tugas kita semua ya Bapak Ibu, bagaimana hal yang kecil ini bisa membudaya pada siswa-siswa kita agar tidak perlu diingatkan terus setiap hari. Ini kayaknya sangat susah memang. Tapi bagaimana upaya kita jangan sampai itu terus berkelanjutan. Kita coba mereka menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab, siswa yang lebih kreatif, siswa yang lebih mentaati atau menghormati suatu lingkungan atau menghargai dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, Bapak. Nah, budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, timbullah lingkungan positif. Jadi lingkungan positif ini termasuklah kita pelajar, guru sebagai wali kelasnya, kemudian rekan kerja didukung, dimotivasi oleh kepala sekolah menjadi budaya positif di sekolah. Kita lanjut. Nah, ini ada kesepakatan kelas, contoh-contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu pernah tidak memberikan kebebasan anak-anak membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kalau mereka melakukan suatu kesalahan, tinggal aja kembalikan ke mereka. Pernah nggak Ibu Bapak melakukannya di tempel? Kalau memang Bapak Ibu belum pernah melakukan itu, nanti coba kita coba ya. Kita buat keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Nanti kita minta anak satu-satu mengeksplor dirinya, buat mereka membuat kesepakatan kelas apa saja yang harus disepakatin. Kemudian nanti suruh mereka tempel di kertas gitu ya. Itu bisa diterapkan di SD Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan kelas gitu juga. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tak perlu menegurnya, tinggal kembalikan aja, mereka suruh baca apa yang mereka sepakati, apa yang mereka yakini di kelas tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, kalau mereka memberikan buku ke tempatnya tanpa disuruh, berarti menjadi tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu kan sifatnya peraturan. Kalau dikembalikan kepada keyakinan kelas, berarti mereka menghormati orang lain. Nah kan, kalau menghormati orang lain, mereka perlu dipaksa enggak? Enggak perlu kan kalau kita arahkan mereka. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum peraturan pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kalau mereka keyakinan kelas, berarti menjadi orang yang pelajar yang punya komitmen yang tinggi. Mereka harus tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan tindakan kekerasan, misalnya berantem dan lain sebagainya. Nah, itu kalau keyakinan kelas berarti kan keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarangkan memakai narkoba, berarti kan tahu itu keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti situ sifatnya ahli ya, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker kalau tahu itu keyakinan kelas dan timbul dari dalam, berarti menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti kan aturan. Kalau dia keyakinan kelas, keselamatan, keamanan, menghargai. Ini Bapak Ibu seringlah mengajak-ngajak gitu kan, stiker baliho itu kan saya tidak langsung itu kan bukan keyakinan kelas, budaya positif, ayo belajar. Itu kan saya tidak langsung mengingatkan mereka kalau mereka sadar. Ya Pak, lanjut. Mengikuti pembelajaran tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan budaya positif. Paradigma yang saya lakukan sebelumnya itu saya yakin itu salah, tidak akan saya lakukan kembali. Insya Allah kita mari bersama-sama mencerdaskan anak bangsa dengan membentuk karakter mereka, pribadi mereka menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kedepannya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, yang penuh hormat dan tanggung jawab, sehingga negara ini menjadi negara yang aman, tentram untuk semua rakyatnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan kesehatan dan apa yang saya sampaikan dapat bermakna. Kita menyampaikan sebagai pendidik mempunyai kebermaknaan terhadap diri sendiri, kepada peserta didik dan lingkungan sekolah. Oke, kurang lebih saya mohon maaf apabila salah ucap dan tinggal laku. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah itu ada ciri khas. Kemudian saya tentang literasi, silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang kalau hari-hari yang sudah itu belum pernah dilaksanakan, setiap mau memberikan pelajaran atau menghadapi murid 15 sebelum belajar, 15 menit sebelum belajar, silakan memerintahkan murid untuk